Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, pada video kali ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak soleh dan soleha, kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah anak-anak bapak berpikir, dari mana air yang kita minum? Apakah air itu bisa muncul dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Allah lah yang mendatangkan air untuk kita, baik dari hujan maupun dari sungai dan lain sebagainya. Allah pula lah yang menciptakan air untuk kita. Oleh sebab itu, kita wajib untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah. Iman artinya percaya. Iman artinya percaya. Percaya berarti meyakini. Iman berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman itu adalah percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita amalkan dengan perbuatan kita. Orang yang beriman disebut mukmin. Apa? Mukmin. Orang yang beriman disebut mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman disebut kafir. Yang tidak beriman disebut kafir. Orang mukmin meyakini adanya Allah, sedangkan orang kafir mengingkari adanya Allah. Orang yang beriman akan masuk surga karena banyak ibadahnya. Orang yang kafir akan masuk neraka karena tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak mempercayai adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bukti Allah itu ada? Ayo, apa bukti Allah itu ada? Bukti Allah itu ada. Perhatikan gambar berikut ini. Ada matahari, langit, dan laut. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada awan, ada langit, ada pepohonan. Coba perhatikan gambar berikut ini.
Mengapa ada langit dan bumi? Mengapa ada manusia, hewan, dan tumbuhan? Semua itu karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Dialah Allah yang Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta yang menciptakan segala yang ada di alam semesta ini. Baik matahari, laut, manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua yang ada di alam semesta ini, Allah lah yang menciptakannya. Adanya alam semesta merupakan bukti adanya Allah. Jika tidak ada Allah, maka tidak akan ada makhluk. Keberadaan Allah tidak dapat dilihat, tetapi kita wajib percaya bahwa Allah itu ada. Allah Maha Esa. Lihatlah di halaman sekolahmu, atau lihatlah di halaman rumah. Angin bertiup menggoyangkan dedaunan. Sinar matahari menghangatkan bumi. Siapa yang mengatur semua itu? Allah lah yang mengaturnya. Allah satu-satunya pengatur alam ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Maha Esa. Esa artinya satu. Hanya Allah lah Tuhan yang patut untuk kita sembah. Orang yang beriman bersifat jujur, mengakui bahwa Allah itu satu. Orang yang beriman hanya menyembah Allah, berdoa pun hanya kepada Allah. Bukti Allah Maha Esa. Ayo coba perhatikan anggota badan kita. Kita punya tangan, punya kepala dan badan, dapat bernapas setiap hari. Siapakah yang menciptakan itu semua? Allah. Ya, bagus. Lihatlah hewan dan tumbuhan. Mereka hidup di sekitar kita. Siapa yang menghidupkan mereka? Allah. Dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah menciptakan kita, hewan dan tumbuhan. Kita diberikan mata, hidung, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Allah menciptakan alam semesta, mengatur panas dan hujan, mengatur siang dan malam. Semua itu adalah bukti bahwa Allah itu Esa. Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, demikianlah video ini. Dari video ini dapat kita simpulkan bahwa kita wajib beriman kepada Allah. Iman berarti percaya, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang patut kita sembah, dan Allah lah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Dan Allah lah yang menciptakan segala yang ada di alam semesta ini, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, dan lain sebagainya. Semua yang ada di alam semesta ini, di bumi, di langit, itu adalah semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus beriman kepada Allah. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha,
Jadi kesimpulan dari video ini adalah kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan segala yang ada di alam semesta ini. Dan itu merupakan bukti bahwa Allah itu ada. Allah menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwa Allah itu ada. Makanya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah itu ada, dan kita harus selalu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, demikianlah video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan bapak sampaikan kepada anak-anak bapak untuk terus semangat dalam belajar dan terus jaga kesehatan, dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan dan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus ini agar kita bisa kembali belajar seperti biasa di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak bapak, kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.